Oke. Nurul Arda. Nurul Arda. Nurul Arda belum join. Gilang Arya Pratama. Gilang hadir. Dilanti. Hadir, Pak. Ya, Dilanti. Dilanti juga hadir. Agus Gunawan. Hadir, Pak. Hadir. Agus Gunawan. Oke, Agus hadir. Widya Haitun Niswah. Widya tadi dia ada. Where are you, Widya? Widya masih sholat. Ahmad Hasan Wirayuda. Ahmad Hasan Semet ada. Putra Jayadi. Hadir, Pak. Hadir. Ika Marliana Ulandari. Hadir. Ika hadir. Nur Iya. Fatimah juga hadir. Mbak Nur, belajar statistik tuh nggak boleh tegang, harus senyum. Nah, gitu ya. Agil Rahman. Agil belum ada. Zamroni Rahmat. Zamroni ada. Hadir, Pak. Terus Desti Ramadanta. Destri ada. Rosiana Silalahi. Nah, gitu dong, senyumnya kayak Mbak Rosi itu. Azizir Rahim itu senyum kayak Rosiana. Hadir, Pak. Ya, Lili Ulaili Safitri. Lili Ulaili belum ada. Baik Yuli Susanti. Dia izin ke toilet, Pak. Tapi ada ya. Ya ada, dia lagi di toilet. Yang belum hadir, yang belum dipanggil, Agil Rahman. Agil. Ya, itu nanti terakhir saya akan cek lagi. Seperti yang di chat WA teman-teman, untuk pertemuan yang sebelumnya itu ada materi yang kita bahas. Materinya itu adalah tentang konsep dasar statistika. Di situ membahas tentang apa itu statistika, bagaimana pembagiannya, istilah-istilah yang berhubungan dengan statistik, kata statistik itu sendiri pengertiannya apa, kemudian pembagian statistik. Nah, pembagian statistik itu ada dua, murni dan terapan. Nah, yang kita pelajari sekarang di mata kuliah ini adalah statistik terapan. Kenapa statistik terapan? Karena dia lebih mudah. Kalau statistik murni itu dia agak sulit. Bukan agak sulit lagi, tapi sangat sulit. Jadi kalau kayak saya yang rambutnya agak panjang itu sulit belajar statistika murni. Seperti apa, Pak? Rambut yang bisa belajar statistika murni, rambutnya harus tipis. Rambut tipis, terus dia agak botak-botak dikit. Nah, itu baru bisa belajar statistika murni. Kalau kita belajarnya yang statistika terapan, yang relatif jauh lebih mudah, siapapun bisa memahami materinya. Terus yang dibahas juga kemarin itu ada yang cukup penting menurut saya, itu adalah konsep simbol sigma. Sigma yang seperti huruf E. Itu yang sering digunakan di mata kuliah kita ini. Bagaimana penggunaannya, teman-teman bisa lihat di YouTube yang saya share. Terus pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu konsep dasar statistika. Oke, terus sekarang kita akan belajar tentang statistik deskriptif. Materi yang kedua, statistik deskriptif. Materinya udah saya upload di e-learning. Ada materi lengkap, ada juga materi PowerPoint yang akan saya presentasikan sekarang.
Mungkin pertemuan kita sekarang ini ya 45 menit lah, atau maksimal 1 jam. Oke, ini dia screen-nya. Tentang peringkasan data dengan ukuran numerik. Jadi statistik yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Yang biasa dibahas di statistik deskriptif itu adalah bagaimana cara meringkas sama menyajikan data. Jadi statistik deskriptif itu pengertiannya adalah metode statistik yang bertujuan untuk meringkas dan menyajikan data. Apa saja yang dipelajari dalam statistik deskriptif? Sebelumnya saya akan memberikan gambaran bahwa metode statistika itu adalah metode analisis data yang datanya berbentuk angka. Seperti ini contohnya. Misalkan ada penelitian teman-teman besok. Penelitian teman-teman yang membahas tentang kebiasaan menunda pekerjaan, motivasi sama hasil belajar. Di metode penelitian ini disebut dengan variabel. Jadi ada 3 variabel, X1, X2, dan Y. Datanya berbentuk angka, dikumpulkan menggunakan angket. Nah, kalau kita memiliki data yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kita lakukan itu adalah meringkas data. Data ini kan banyak. Kalau orang melihat data ini, dia tidak akan tertarik. Orang itu tidak akan tertarik. Apa maksud dari data ini? Siapa yang mau memperhatikan orang per orang, data per data? Ada 4, ada 3, dan seterusnya. Ada P, terus ada 1 sampai 22. Kemudian ada hasil belajar. Menampilkan data seperti ini penting, tapi tidak untuk kita presentasikan. Tidak untuk kita tampilkan secara keseluruhan. Kenapa? Karena dia tidak menarik. Yang jelas dia tidak menarik. Siapapun yang melihat ini mungkin tidak akan tertarik untuk melihatnya. Apa kemudian yang harus dilakukan biar data ini lebih menarik? Disitulah fungsi dari statistik deskriptif. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus meringkas data. Bagaimana cara meringkas data? Cara yang pertama meringkas data itu adalah mencari nilai rata-rata. Cara yang pertama adalah mencari nilai rata-rata. Kalau kata rata-rata, istilah rata-rata teman-teman pasti sudah akrab, sudah pernah mendengar. Bahkan mungkin saya percaya dulu di SD atau mungkin SMP, SMA itu pernah belajar menghitung rata-rata. Nah, kalau di statistika rata-rata itu disimbolkan dengan huruf X ini. Huruf X, terus di atasnya ada garis lurus, ada garis lurus. Bacanya X bar. Cara bacanya X bar. Nah, kalau simbolnya, simbol rata-rata seperti ini, maka yang dimaksud itu adalah rata-rata sampel. Di pertemuan sebelumnya, di YouTube nanti teman-teman lihat, itu di statistik itu ada istilah populasi sama sampel. Karena ada populasi sampel, maka rata-rata pun ada yang rata-rata untuk sampel dan ada rata-rata yang untuk populasi. Seperti apa rata-rata? Simbolnya seperti apa rata-rata populasi? Simbolnya adalah seperti huruf U. Bacanya mu. Bacanya mu. Jadi kalau kita baca di buku statistik, kemudian melihat istilah ini, maka ini adalah rata-rata, simbol rata-rata untuk populasi. Apa rumusnya untuk rata-rata sampel sama rata-rata populasi? Sama, rumusnya adalah sama. Seperti ini, sigma X per N. Jadi mau sampel mau populasi rumusnya sama. Terus kenapa Pak di sini pakai X, terus di sini pakai Y? Itu sebenarnya tidak masalah ya. Itu hanya bergantung huruf yang kita gunakan. Secara umum, simbol rata-rata yang dipakai itu dengan menggunakan X. Boleh enggak diganti dengan huruf yang lain? Boleh. Boleh diganti dengan huruf A, Pak? Boleh. Kalau misalkan data yang kita istilahkan itu disebut dengan data A. Boleh dengan B, Pak? Boleh. Kalau simbol untuk data yang kita maksud itu adalah B. Jadi huruf X ini bisa diganti dengan huruf apa saja. Contohnya di sini, kita punya data X dan Y. Ini datanya masing-masing ada 5, X dan Y, rata-ratanya berarti X bar sama Y bar. Tapi kalau besok teman-teman
punya soal cukup ditulis X bar saja boleh. Biar tidak terlalu banyak menggunakan huruf. Rumusnya adalah X bar per N. X bar itu artinya kita menjumlahkan semua nilai. Ini kita jumlahkan semua nilai. X bar itu artinya kita menjumlahkan semua nilai. Semua data. 7 dapatnya dari mana? 7 dapatnya dari sini. 6 dapatnya dari mana? 6 dapatnya dari sini. 8 dari mana? 8 dari sini. Begitu seterusnya kita jumlahkan. Ketemu jumlahnya 38 dibagi 5. 5 dari mana? Banyaknya data. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketemu jumlahnya 38 dibagi 5, ketemunya 7,6. Nah, teman-teman, untuk menghitung itu teman-teman tidak bisa melihat. Tidak hanya sekedar melihat. Teman-teman harus hitung menggunakan kalkulator, alat bantu yang jelas. Bisa kalkulator, bisa laptop. Laptopnya apa misalkan? Misalkan bisa pakai menggunakan Excel. Nanti di bagian akhir kita akan belajar menghitung menggunakan Excel. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman untuk tidak bisa menghitung rata-rata. Yang Y juga seperti itu, rumusnya sama, menjumlahkan semua nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya data. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Boleh ditulis dengan 6 saja, Pak? Boleh. 6,0? Boleh. 6 saja juga boleh. Ini contoh yang kedua. Nanti teman-teman bisa baca. Kemudian, itu tadi yang pertama. Meringkas data yang begitu banyak menjadi hanya satu nilai. Tujuan dari meringkas data itu dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Misalkan teman-teman, saya mau tanya sekarang. Sama. Sekarang semester 3 kan? Berarti kemarin ada semester 2. Saya mau tanya sama yang senyumnya manis tadi. Mana yang senyumnya manis? Yang selalu tersenyum. Tadi si Dilan aja lah. Biar Dilannya bisa tersenyum. Dilan. Iya, Pak. Ya. Kemarin semester 2 ngambil berapa mata kuliah? Kalau tidak salah 24 SKS. 24 SKS. Berapa mata kuliah itu? Lupa. Ini karena online jadi lupa ya. Kalau offline mungkin bisa lebih ingat. Kita ganti ke Rosiana Silalahi. Oh gantilah, jangan cewek terus. Nanti dianggap pilih kasih. Saya ke Gilang. Ya, Pak. Gilang, semester kemarin ngambil berapa Ya, Pak. mata kuliah? 11. 11. Nilai untuk mata kuliah yang pertama apa? Ya, Pak. Nilai untuk mata kuliah yang pertama apa? Nilainya apa saja? Pak. A, terus? A, B plus. B Terus? sama B min, Pak. B min, apa lagi? Sisanya A, cuman itu aja, Pak. Kalau kita tanya detail itu ribet, panjang ceritanya. Makanya kemudian di KHS itu ada yang namanya IP. Daripada saya repot-repot menanyakan nilai setiap mata kuliah, saya cukup menanyakan, Gilang, semester kemarin IP berapa? Semester kemarin IP-nya 3,73, Pak. 3,73. 3,73 itu adalah rata-rata. Rata-rata dari semua nilai yang diperoleh di mata kuliah. Itu cara meringkas data. Jadi rata-rata digunakan untuk meringkas data. Daripada saya panjang lebar, daripada Gilang panjang lebar menceritakan nilai setiap mata kuliah, itu relatif repot. Mending langsung saya sebutkan IP saja, Pak. IP saya sekian. Nah, itu sudah ada gambaran. Oh, berarti nilai rata-rata nilai yang diperoleh untuk setiap mata kuliah itu kisarannya 3, sekian. Kelihatannya banyakkan yang A daripada yang B. Orang langsung bisa memperoleh gambaran. Itu penggunaan rata-rata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
cara meringkas data yang berikutnya itu adalah dengan median dan modus. Nah, kalau median itu artinya nilai yang tepat berada di tengah-tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu median. Jadi mencari median dia mudah. Tinggal kita urutkan dari data terkecil ke data yang terbesar, kita ambil yang tengah-tengah, itulah mediannya. Contoh yang data 1 tadi, ada 5 datanya, mana mediannya? Setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, mediannya adalah 8, sama 6. Setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu kalau datanya ganjil, kalau datanya genap, juga tidak sulit, kita tinggal menjumlahkan, misalkan di sini, di contoh 4, atau jumlah datanya ada 10, tinggal kita ambil yang ke-5 sama ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil yang ini, kita jumlahkan, kita bagi 2. Seperti ini di hasil. Itu median, kalau dia genap. Kemudian, ukuran pemusatan data yang lain, meringkas data yang lain, itu adalah dengan modus. Dengan modus. Modus itu, ini istilah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Modus itu artinya, kalau dalam statistik, artinya nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Contoh di data yang pertama. Kalau di data X, itu nilai yang paling sering muncul apa? Angka berapa? Angka 8. Kenapa? Karena dia muncul 2 kali. 6 1 kali, 7 1 kali, 9 1 kali, sedangkan 8 2 kali. Terus untuk data Y, itu berarti ada 2 modus. Apa modusnya? 5 sama 7. Jadi modus itu artinya nilai yang paling sering muncul. Kalau dalam bahasa Inggris, modus itu ditulis dengan mode. Jadi kalau teman-teman menggunakan Excel, bisa menggunakan kata mode, sama dengan mode terus angkanya, datanya. Itu yang cara meringkas data yang ketiga, modus. Kemudian ada lagi cara yang meringkas data yang ada di materi, tapi tidak saya jelaskan karena kita akan jarang menggunakannya di mata kuliah ini, tapi teman-teman bisa baca di materi. Apa itu? Ada yang namanya persentil, ada yang namanya kuartil, ada yang namanya desil. Nah, teman-teman silahkan baca itu. Yang saya sampaikan di sini adalah nilai-nilai yang sering kita gunakan dalam mata kuliah ini. Jadi biar lebih paham gitu dengan nilai-nilai itu. Nilai yang berikutnya yang akan kita bahas itu adalah varian dan simpangan baku. Kalau dalam statistika, 2 nilai ini disebut dengan ukuran penyebaran data. Tendensi penyebaran data, atau kecenderungan data untuk menyebar. Maksudnya adalah kalau misalkan ada rata-rata, nah bagaimana data itu menyebar dari rata-ratanya. Nilai-nilai yang ada bagaimana dia menyebar dari rata-ratanya. Kemudian untuk varian dan simpangan baku sama seperti rata-rata tadi, ada yang untuk populasi, ada yang untuk sampel. Simbolnya mirip, cuman ada perbedaan. Kalau varian yang populasi, itu simbolnya seperti ini. Nah, simbol ini bacanya juga sigma. Sama dengan yang ini. Apa bedanya? Kalau sigma yang kecil ini untuk varian atau simpangan baku, sedangkan sigma ini untuk menunjukkan jumlah. Kalau di huruf Yunani, yang sigma ini huruf besar, yang sigma yang untuk varian simpangan baku ini huruf kecil. Tapi bacanya sama, sigma. Rumus simbol untuk varian sama simpangan baku populasi itu seperti ini. Sigma kuadrat, sedangkan simpangan baku tanpa kuadrat, hanya sigma. Untuk sampel, biasanya kita sebutkan dengan S, varian sampel S kuadrat, atau dengan V. Nah, maksudnya adalah varian, tingkatan dari varian. Kemudian untuk simpangan bakunya kita disimbolkan dengan S, simpangan baku, atau dengan SB. Ada juga yang menyebutkannya dengan standar deviasi.
standar deviasi. Standar deviasi. Standar deviasi. Nah, standar itu artinya baku, deviasi itu artinya simpangan. Di Indonesia kan jadi simpangan baku. Rumusnya seperti ini. Terus satu catatan buat teman-teman. Kalau rumus itu pasti membingungkan, pasti rumit, pasti sulit kalau hanya dilihat. Karena itu rumus ini jangan terlalu dilihat. Cukup ditatap saja, dilihat sekilas saja. Apa yang penting? Yang penting adalah bagaimana menggunakan rumus itu dalam proses perhitungan. Berlatih menggunakan rumus itu. Bagaimana contohnya? Kita akan bahas di sini. Ini contohnya. Ya, silakan Mbak Ika kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang resen tadi? Enggak ya? Ya, kita lanjut. Teman-teman Iya, kalau Pak. salah pencet ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh resen ya. Oke, ini contohnya. Contohnya ini kita ambil dari contoh 1, data 1 yang ada di halaman 2 kalau saya tidak salah. Kita tadi di sebelumnya sudah menghitung rata-ratanya, ketemu rata-ratanya 7,6. Sekarang kita disuruh mencari, yang sering saya tanyakan nanti kalau di tes atau di latihan itu adalah simpangan baku ya. Tadi ada varian sama simpangan baku. Saya akan lebih sering bertanya tentang simpangan baku. Varian sebenarnya mudah. Ketemu simpangan baku, varian pasti ketemu. Karena rumusnya mirip. Simpangan baku dari data X dan Y. Ini data X-nya. Data X-nya kita akan menghitung simpangan baku. Sebelum menghitung simpangan baku, yang teman-teman harus cari dulu itu adalah rata-ratanya. Jadi kalau tidak ada rata-rata tidak akan bisa ketemu simpangan baku. Karena di rumusnya ini itu ada simpangan, ada rata-ratanya. Ini harus ada rata-ratanya. Rata-rata yang simbolnya X bar. Bagaimana penerapan rumusnya? Penerapan rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukkan setiap angka. Tujuh misalkan. Itu kita ambil dari sini. 6. 6 yang ini. Kita ambil dari data yang ini. 8 dari sini. 9 dari sini, 8 data yang terakhir. 7,6 dapat dari mana, Pak? 7,6 dapatnya dari sini. Jadi data-data ini ada asalnya, ada sumbernya. Kemudian ini kita hitung. Teman-teman jangan menghitung dengan pikiran, tapi gunakan alat bantu. Kalau teman-teman hanya melihat saja, 7,76 pangkat 2 berapa? Lihat aja atau di pikiran susah. Nanti keburu botak. Yang rambutnya lurus keburu keriting, yang keriting keburu lurus tanpa rebonding. Jadi harus dihitung ya, teman-teman. Jangan malas untuk menghitung. 7,76, 7 dikurangi 76 ketemunya 0,6, min 0,6. 6 kurang 76 ketemunya min 1,6 dan seterusnya sampai yang terakhir. Setiap nilai ini kemudian dikuadratkan. Min 0,6 kuadrat ketemunya 0,36 kuadrat. Nah, ini teman-teman yang sering keliru. Kita punya angka min 0,6 kuadrat. Kuadrat. Ini artinya kalau seperti ini itu adalah min 0,6 kali min 0,6. Dua-duanya harus ada nolnya, minnya. Kalau satu tidak ada, nanti hasilnya beda. Jadi kalau seperti ini berarti sama tanda negatifnya dikuadratkan.
Begitu seterusnya sehingga ketemu nilai seperti ini, kemudian dibagi 4. 4 dapat dari mana? 4 dapatnya dari 5 dikurangi 1. 1 dari mana? 1 sudah rumus. Tidak boleh diganti dengan 2, tidak boleh diganti dengan 3, tidak boleh. Tetap harus dikurangi 1. Terus setelah kita jumlahkan yang di atas ketemu 5,2 dibagi 4, 5,2 dibagi 4 ketemunya 1,3, diakarkan ketemunya 1,14. Nanti teman-teman coba latihan sendiri untuk membuktikan apakah betul enggak 1,14 perhitungannya. Itu yang simpangan baku. Nah, datanya relatif sedikit. Sekarang bagaimana kalau datanya agak banyak sedikit? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, kalau 10, penulisannya akan relatif panjang. Penulisannya agak panjang seperti ini. Karena dia panjang, biasanya orang akan menyingkatnya dengan seperti ini. Tanda titik-titik untuk diringkas biar tidak ditulis semua. Tapi di oret-oretan harus ada biar tidak lupa. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Rumusnya juga sama. 4 dapat dari sini, 6,4 dapatnya dari yang rata-rata ini, dan seterusnya. Dihitung dengan secara bertahap, nanti ketemunya 1,26. Yang Y, data yang Y ini rata-ratanya 7,3, dihitung, kemudian ketemunya 1,49. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mau latihan. Di materi yang sudah saya share, di sini juga ada saya tampilkan, ada latihan 1 dan 2. Latihan 1 dan 2. Coba sekarang teman-teman menghitung rata-rata sama simpangan baku untuk setiap data ini. Misalkan yang ini, berarti ada metode inquiry. Metode inquiry, cari rata-rata untuk data yang ini. Terus drill, cari rata-ratanya untuk data yang ini. Demikian juga dengan yang nomor 2. Ini saya bagi jadi 2. Yang perempuan mengerjakan yang nomor 1, yang cowok mengerjakan yang nomor 2. Satu saja, perempuan boleh memilih satu saja, inquiry saja atau drill saja boleh. Yang cowok juga seperti itu, boleh siswa saja atau siswi saja. Caranya seperti apa? Caranya contohnya seperti yang tadi, yang ini. Contohnya kurang lebih sama seperti ini. Oke, silahkan berarti saya tunggu. Nanti kalau sudah ada yang duluan menjawab, present, boleh. Oke? Kalau ada yang ditanyakan juga boleh. Ini datanya yang untuk latihan nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 itu untuk yang mahasiswi yang cewek, kalau yang nomor 2 untuk yang laki. Oke, silahkan mengerjakan. Kalau ada yang sudah duluan selesai, boleh resen. Mau nanya, Pak. Oke, boleh. Untuk nilai rata-ratanya kita nyari di inquiry-nya itu. Yang dari data. Sebentar. Kalau mau, ini kan ada 2 data. Ya. Ada 2 data. Ada inquiry, ada drill. Berarti ini ada rata-ratanya sendiri. Ada simpangan bakunya juga.
Untuk menghitung simpangan baku, kita harus cari rata-ratanya dulu. Khusus untuk yang data inquiry. Yang drill juga seperti itu. Drill ada rata-ratanya sendiri, ada simpangan bakunya sendiri. Ngapain sini dah? Oke, jadi kalau mencari simpangan baku, cari rata-ratanya dulu. Rata-rata dari yang mana? Rata-rata dari yang ini. Data yang pertama. Oke, seperti itu maksud pertanyaannya? Enggak ada, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Apakah harus dikerjakan? Sebaiknya. Bagaimana kalau salah, Pak? Jangan takut salah. Nanti teman-teman coba menghitung, saya mau lihat seperti apa perhitungan. Kalau salah dapat nilai nggak, Pak? Dapat dong. Benar, apalagi. Kalau nggak menjawab, Pak, denda. Kalau tidak menjawab, dapat denda. Oke, silahkan mengerjakan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan resend. Nanti yang menjawab yang saya tunjuk ya. Yang menjawab yang saya tunjuk. Gimana kalau salah? Jangan takut salah. Sama seperti Gilang Arya mau nembak Nur Fatimah, jangan takut ditolak. Tembak dulu biar tahu diterima atau ditolak. Sama kayak statistik, kerjakan dulu. Salah benar, urusan belakang. Oke, Gilang? Ya, selamat mengerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komen atau resend juga boleh. Saya standby di sini. Waktu 15 menit lah. 20 menit lah maksimal. 15 menit. Nanti 15 menit saya tanya. Saya panggil. Ada yang sudah, teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita. Ada? Zamroni sudah? Belum, Pak, belum. Oke. Tadi Yuli Susanti jawabannya 8,8 sama 1,7. Yang lain? Ya Pak, yang inquiry. Inquiry boleh. Destri Ramadanti. Yang rata-ratanya 7,9. 7,9. Terus? Terus Simpangan baku? Yuli gimana? 0,87. 0,87. 0,87? 1. 0,871. 871. Oke. 0,871. Itu yang inquiry. Yang drill ada teman-teman yang cewek, yang perempuan? Itu tadi Destri. Destri di pretest bagus ya. Skornya 22 untuk 15 soal. Yang cowok sekarang. Ya, B sama mama nih. Pak Cuan, ada yang mau raise hand? Saya panggil saja kalau gitu. Arya, Gilang. Arya belum. Ada. Terus Gunawan. Gimana, Gus? Belum, Pak. Belum menghitung atau belum ketemu? Belum menghitung pakai kalkulator. Kalkulator. Mana kalkulatornya, coba lihat.
Gus? 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 Mana coba lihat hitung-hitunganmu seperti apa? Coret-coretannya. Kalkulator HP ini Pak. Oh, coba lihat kertas yang kamu kerjakan mana? Nggak pakai HP Pak. Oh, pakai HP. Belum ketemu ya? Ya. Ahmad Hasan Wirayuda. Ya, Pak. Sudah selesai? Ya, Pak. Sudah selesai perhitungannya? Sudah. Ketemunya berapa? Untuk untuk data siswa, Ya, untuk nilai rata-ratanya 8,25. ini Ahmad Hasan. Sebentar. Ahmad Hasan. Berapa rata-rata yang siswa? 8? 8,25. 8,25. Untuk rata-rata? Untuk simpangan baku? Untuk simpanan baku 1,72. 1,72. Oh, siswi sudah ketemu untuk yang siswi. Untuk yang siswa, Pak. Siswi belum ya? 1,7. Siswa. Ada yang lain yang cowok hasil perhitungannya? Ahmad Hasan, Agus Gunawan, Lili Putra. Putra. Where are you, Putra? Ada ketemu? Sudah menghitung? Masih ngerjain, Pak. Oh, masih ngerjain. Oke. Kalau untuk yang ya, Mbak Rosi, resen, what's wrong? Oh, enggak jadi resen. Yang anu Pak, yang apa yang tadi yang ketiga itu Pak? Yang ketiga yang mana? Yang Di bawah. Yang bentar, saya share screen dulu. Yang mana? Oh, yang bener. Yang drill. Yang ini ya? Ya. Yang drill. Rosi ngerjakan yang drill. Iya, Pak. Oke, sebentar. Saya catat dulu. Rosi. Ya, Nasilalahi. Yang drill berapa ketemunya rata-rata? 6,75, Pak. 6,75. Terus? Terus yang apa namanya? Simpangan baku? Ya. 1,67. 1,67. Ya, saya bingungnya Pak. Saya mau kecilin lagi atau gimana? Ambil 2 angka aja belakang koma. Satu Oh, angka ya, boleh. 1,67 dah Pak. 1,67. 75 sama 1,67. Oke. Rumusnya pakai yang mana tuh, Mbak? Yang N-1 atau yang N? Yang N-1. Ya, rumusnya pakai N yang kurang 1 ya. Rumusnya itu yang ini. Rumusnya. Ini proses perhitungannya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita cek. Kita cek perhitungannya. Kita hitung sama-sama ya. Saya ambil data yang ambil satu aja contoh kita kerjakan sama-sama. Datanya saya
Share screen. Udah kelihatan layar yang saya share? Sudah. Kita pertama mencari rata-rata inquiry. Rumusnya sigma X per N. Sigma X berarti kita jumlahkan semua nilai. Kita jumlahkan semua nilai. Ini kalau hitung manual ya, nanti di bagian akhir saya ajarkan cara menghitung dengan Excel. Rumusnya adalah sigma X per N, berarti kita jumlahkan 7 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai yang terakhir tambah 7. Oke. Ini untuk meringkas penulisannya. Kemudian dibagi N. N banyaknya data. Datanya ada 10. Ketemunya, kalau kita jumlahkan, ketemunya ada 79. 79. 79 dibagi 10. 79 bagi 10 sama dengan 7,9. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Sekarang yang simpangan baku inquiry. Rumusnya seperti yang tadi. Saya copy dulu rumusnya. Ini rumusnya, terus kita masukkan angka-angkanya. Kalau kita pakai apa namanya? Kalau ini nulisnya pakai Microsoft Equation. Microsoft Equation. Saya geser dikit biar tidak menghalangi. Ini equation-nya, terus saya cari yang tanda akar. Tanda akar itu ini, terus dia per, tinggal masukkan angkanya. Sigma X per sigma X dikurangi X bar. Jadi kita masukkan satu-satu nih. 7 dikurangi. Bentar, saya buat dia lebih rapi dulu. Ini kalau dengan nano ya, kalau dengan ditulis tangan mungkin dia bisa lebih cepat. 7 dikurangi 7,9. 7,9 pangkat 2. Terus ditambah. Nah, kalau pakai ini bisa lebih cepat dia. Tambah, saya paste. Yang data yang kedua saya ganti jadi 8. Kemudian tambah lagi. Data yang ketiga itu 9. Terus tambah titik biar lebih singkat. Terus data yang terakhir itu 7. Dibagi N-1. N-nya ada 10 dikurangi 1. Terus kalau sudah sama dengan di sini, hasil penjumlahan yang ini, tunggu sebentar, saya hitung dulu. Hitung dulu. 7 dikurangi 7,9. 9 pangkat 2. Yang akhirnya 6,9. Share lagi.
6,9. Hasil penjumlahan yang ini sama ya, 6,9 dia. 6,9. 7 kurang 7,9 pangkat 2 tambah 8 kurang 7,9 tambah pangkat 2 itu ketemunya 6,9. 6,9. Terus dibagi 10 kurang 1 sama dengan 9. Terus 6,9 dibagi 9. Ini kita harus hitung juga dengan kalkulator. Jangan dihitung dengan hanya ditatap saja, karena kalau hanya ditatap dia akan membuat Anda pusing. Ketemunya yang ini itu adalah 0,76767. 0,7667. Ini masih akar ya, kita harus akarkan lagi. Akar 0,767 itu adalah 0,8756. 0,8756 atau dibulatkan jadi 2 angka belakang koma jadi 0,88. Jadi untuk yang inquiry rata-ratanya adalah 7,9, simpangan baku inquiry itu adalah 0,88. Dari beberapa jawaban tadi, yang paling mendekati yang bisa mendapatkan nilai maksimal itu adalah jawaban dari siapa? Destri. Hah? Dari Destri. Saya pause dulu karena ada cupis-cupis kecil yang mengganggu. Oh, tidak jadi, mereka langsung lari. Ya, tadi jawaban dari Yuli Susanti itu ada lupa di akarnya ya, belum diakarkan. Iya Pak, dia salah penghitungannya tadi, mohon maaf Pak. Terus rata-ratanya juga masih keliru. Kalau Desri jawabannya salah sudah di awal, Pak. betul. Terus siapa lagi nih? Rosiana. Rosiana juga masih agak keliru sedikit. Tapi sudah bagus, yang penting dicoba. Terus kalau yang Ahmad Hasan. Ahmad Hasan ketemunya 8,25. Ini juga dicek lagi ya Mas. Yang betul itu 7,75. Untuk rata-rata, sedangkan untuk simpangan bakunya 1,13. Kita hitung lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Ya Mbak Rosi. Oh nggak jadi. Jadi Orangnya wah. gimana cara ngakarin misalnya angka yang koma itu, Pak? Ngakarinya pakai apa dulu? Dijadiin akar kuadrat, Ngitungnya pakai apa? Pakai kalkulator atau apa? kalkulator. Kalkulator. Contohnya, angkanya berapa? Misalnya 2,25. 2,25. Mau diakarkan ya. Saya coba pakai kalkulator laptop ya. Saya share screen. Kalkulator. Oke, betul. Kelihatan screen yang saya share? Iya, Pak. Tekan ya. Akar, mana dia akar? Akar. Sini ada akar enggak ya? Akar. 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 Enggak ada akar. Ya, ini. Kita pakai yang ini. Saya clear dulu.
Bentar, ini saya tumben mau pakai ini. Oke. Kalau akar berapa tadi, Mbak? Saya klik dulu tanda akar. Berapa akarnya? 2,25 Pak. 2,25. Kalau pakai kalkulator yang ada di laptop saya, setelah saya tuliskan angkanya 2,25, tinggal saya klik di tombol akar. Ketemunya 1,5. Ini akar 2,25 ketemunya 1,5. Kalau pakai kalkulator HP, tinggal masukkan tanda akar, terus masukkan angka 2,25 terus sama dengan. Seperti itu. Iya Pak, makasih. Oke, sekarang yang terakhir. Teman-teman nanti bisa berlatih untuk mencoba menghitung secara manual, tapi sekarang saya akan kasih tahu cara menghitung dengan menggunakan Excel. Dengan menggunakan Excel. Kalau menghitung manual dengan rumus yang tadi, sekarang dengan yang Excel. Saya sudah copy datanya ke Excel. Kalau dengan hitungan manual caranya seperti tadi, relatif panjang, tapi kalau dengan Excel atau dengan kalkulator tertentu dia tidak perlu repot-repot. Kita tinggal masukkan data langsung ketemu hasilnya. Contoh misalkan, berapapun datanya nanti kita akan bisa menjawab, menghitung. Sudah kelihatan data yang Excel yang saya share? Sudah Pak. Oke, di sini Iya, ada Pak, dua lihat. data. Data yang pertama sama data yang kedua. Terus di sini saya tambahkan kolom. Ada kolom rata, maksudnya ada rata-rata, kemudian ada simpangan baku, SB. Ini adalah datanya atau nomor respondennya. Jadi ada siswa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu juga yang di bawah seperti itu. Sekarang saya akan cari rata-rata untuk inquiry. Saya akan mencari rata-rata untuk inquiry. Saya kasih tanda merah atau jangan merah. Saya kasih tanda biru di sini. Rata-rata inquiry, simpangan baku inquiry, terus sama drill. Bagaimana caranya kalau menggunakan Excel? Kalau menggunakan Excel tidak perlu rumus, tidak perlu rumus yang tadi, kita tinggal ketikkan sama dengan. Nah, kemudian kita rata-rata bahasa Inggrisnya itu average. Kemudian buka kurung. Kemudian kita blok datanya. Oke. Kalau sudah tekan enter. Iya. Ketemu kelihatan angkanya? Porsin HP. Iya Pak, kelihatan. Sama hasilnya dengan yang Destri tadi. Kalau lewat Excel itu. Udah kan kalau lewat Excel tanpa rumus. Enak. Terus simpangan baku. Simpangan baku, kalau istilah lain dari simpangan baku itu standar deviasi. Dari bahasa Inggris. Jadi kalau kita pakai Excel, kita tinggal ketikkan sama dengan standar deviasi itu kalau disingkat jadi STDEV. STD-nya, ST itu standar, DEV itu deviation. Standard deviation. Kemudian buka kurung, kita blok datanya. Ingat ngeblok data tidak boleh lebih ya, harus sesuai datanya. Kalau sudah tinggal tekan enter. Ketemunya 0,88. Sama dengan jawaban yang Destri tadi. Kurang lebih sama lah. Destri ini udah betul jawabannya. 0,88. Terus yang kedua, untuk yang drill. Tinggal ketikkan seperti tadi. Sama dengan average, average, blok datanya, enter. Simpangan baku juga seperti itu. Seperti yang tadi di atas. STDEV awali dengan sama dengan, blok datanya, kemudian tekan enter. Yang bawah, yang untuk yang cowok tadi juga sama. Mau berapapun datanya, kita akan dengan mudah, dengan cepat menghitungnya. Jadi tidak ada alasan teman-teman tidak bisa menghitung. Cuman kalau teman-teman mau berlatih, membuktikan apakah perhitungan ini sama dengan, perhitungan dengan Excel ini sama dengan manual, boleh.
Sama dengan tinggal ketik. Nah, kalau kita menghitung terus ketemunya seperti ini, teman-teman. Bentar, saya besarkan dulu, terus saya tebalkan. Kalau ketemunya seperti ini, yang merah saya kasih tanda huruf merah ini, itu berarti ada yang salah di rumus. Dari mana kita lihat salah rumusnya? Lihat di sini. Lihat di sini. Di sini saya tuliskan S sama dengan STDEA. Yang kurang satu huruf V-nya. Jadi kalau saya edit di sini, di formula bar namanya saya masukkan P, kemudian saya tekan Enter, ketemu angka. 1,286. Kalau kita mau bulatkan jadi 2 angka belakang koma, caranya kita blok, kemudian klik kanan, kemudian format cell, kemudian di sini kita pilih number, decimal places-nya kita pilih 2, enter, ketemu hasilnya. Tadi Ahmad Hasan hampir betul, cuman mungkin ada keliruan di rata-rata. Nanti dicek lagi. Datanya yang salah saya. Datanya masukkan salah ya? Kelebihan tadi. Ya, jangan lebih-lebih Mas. 6-nya. Ya. Tapi sudah bagus Mas Ahmad. Good job. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti teman-teman bisa mencoba berlatih di rumah dengan ada masih beberapa soal yang lain, terus bisa dengan manual, bisa dengan Excel. Kemudian kalau mau dilaporkan hasilnya ke saya juga boleh. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan cukupkan perkuliahan kita hari ini. Kak Rosi tetap semangat. Kelihatan. Iya dong, kelihatan nih, Yan juga kelihatan. Bisa anak-anaknya kelihatan? Bisa dong. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ayah bisa ayah kenapa? Tidak. Tidak ada? Tadi ada yang belum di absen, saya cek ulang lagi. Yang belum tadi Nurul Arda, apakah sudah ada Nurul Arda? Agus Ganawan. Nurul Arda belum. Lagi di jalan ya Pak. Jalan mana? Di Lanti. Pulang ya ke Taliwang. Sumbawa. Ya. Aida. Iya, Oke, Nurul Arda tidak bisa join. Widya Haitun Niswah. Widya Haitun Niswah juga tidak ada. Terus Agil Rahman. Oh dia. Agil Rahman juga tidak ada. Lupa like ya. Lili Ulaili. Halo Lili. Where are you, Lili? Oke, Lili saya anggap. Oke, koneksinya lagi tidak bagus. Oke, Mbak Lili, terima kasih sudah ikut join. Teman-teman itu saja. Nanti rekaman Zoom ini saya posting di e-learning. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube. Jangan lupa subrek. Jangan lupa di subrek, di like, di komen-komen. Kalau ada yang ditanyakan juga boleh. Tetap semangat. Sampai ketemu. Oh ya, untuk minggu depan. Minggu depan kita offline. Iya Pak, lebih baik offline. BB offline ya. Materinya nanti tetap saya share lewat e-learning. Jadi sebelum pertemuan teman-teman sudah baca dulu. Ya. Jadi pas pertemuan kita tinggal diskusi, teman-teman tanya jawab. Jangan saya ceramah. Kalau saya ceramah tambah kurus saya nanti. Ya. Jadi Iya Pak. materinya saya post di e-learning, teman-teman baca, pas offline-nya teman-teman sudah siap untuk diskusi tanya jawab. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk siang-siang berhitung mengerutkan kening. Insya Allah ada hikmahnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.